Li Chusheng, kamu memang pantas jadi akuntan. Pandai sekali berhitung. Berhitung? Bukan, ini bukan namanya berhitung. Kita beli rumah, bukankah untuk kita tinggali berdua? Paling-paling nambah ibuku, lihat. Kamu yang bayar rumah sebelum nikah, setelah nikah kamu harus jadi ibu rumah tangga, harus urus suami dan anak, nanti. Bukankah aku yang harus cari uang untuk menghidupimu? Maksudmu, aku harus berhenti kerja? Harusnya kan, kalian perempuan. Bukankah memang harus melayani laki-laki? Sedangkan seharusnya berkorban untuk keluarga? Muyu, kita sudah bersama 3 tahun, selama ini. Kamu juga banyak mempertimbangkanku, kali ini. Tolong pertimbangkan lagi, untuk masa depan kita. Bagus, 3 tahun, sudah saatnya aku memikirkan diriku sendiri. Qin Muyu, apa maksudmu? Maaf, ini aku yang bayar. Oh ya, karena kamu dan ibumu sudah berdiskusi, maka hiduplah dengan baik. Apa maksudmu? Aku. Maksudku, kita putus. Qin Muyu, berhenti. Diam di situ. Maaf. Qin Muyu. Ternyata dia. Berhenti. Sudah cukup meraba? Maaf, tolong biarkan aku sembunyi sebentar, cuma sebentar. Qin Muyu, turun kau. Turun. Jalan. Dia kelakar. Mantan pacar, bajingan, playboy, mamas, ih. Maaf, aku kasih kontak, aku akan ganti, berhenti, maaf. Aku akan ganti rugi, berhenti, maaf ya. Bos, sekarang gimana? Cari tahu nomor ini. Sayap. Nona Chu ITU. Nanti dulu. Makanya, sekarang aku menyesal. Dulu terlalu bodoh, percaya sama bajingan itu. Memang wanita yang sedang jatuh cinta IQ-nya 0. Syukurlah kamu bisa berhenti tepat waktu. Sudahlah. Untuk menghibur hatimu yang terluka. Kakak hari ini akan bermurah hati. 2 pria lembut. Dan berpotensi, kamu pilih dulu. Nanti aku kirim lokasinya ya. Aku tidak ikut. Ada APA? Kalung peninggalan ibuku hilang. Jangan-jangan. Bah, Sudah ketemu, Nona Qin bekerja di kantor akuntan Hong Hui. akuntan? Dia yang dulu matematika SD saja tidak bisa. Sekarang jadi akuntan? Grup Chu menelepon lagi. Direktur memerintahkan, Anda harus hadir di pesta malam ini. Mengerti. Nak, sini. Duduk di sini, dekat pintu. Fang Yi, kalau ada putri bos besar yang suka padamu, kita bisa kaya raya. Chu Mengyao, Siapa itu? putri dari salah satu grup terbesar di Yuncheng, Grup Chu. Chu Mengyao. Kamu kenal dia? Pernah bertemu sekali. Lalu apa yang kamu tunggu? Cepat sapa dia. Kalau bisa dekat dengan grup Chu. Silakan. Hidap kita tidak akan susah lagi. Muyu, sini. Kalau tidak bisa, gunakan barang peninggalan ibunya untuk mengancamnya. Kalau kamu tidak menelpon, aku akan mencarimu. Mana kalungnya? Duduk dulu. Jangan sentuh. Kembalikan kalung yang kamu curi dariku setelah ini. Kita tidak akan saling mengganggu lagi. Kelang. Kamu bayar rumah dan menikah denganku. Atau, jangan harap bisa mengambilnya kembali selamanya. Hanya perlu bayar uang muka ratusan ribu, rumah ini. Meski atas nama Chu Sheng, tapi setelah menikah. Bukankah kita sudah jadi satu keluarga? Kalau sudah satu keluarga, berapa yang mau Anda keluarkan? Qin Muyu, tidak malukah kamu? Menikah saja minta uang orang tua, kamu tidak pernah merawatku. Tidak pernah membiayai hidupku, kenapa aku harus membelikanmu rumah? Untukmu beli rumah? Kamu tidak melahirkanku, tidak membesarkanku, lalu kenapa kamu berencana? Lalu yang beli dengan aku? Kamu, Qin Muyu, bagaimana kamu bicara dengan ibuku? Ya gini bicaranya, tuli ya. Hemo. Jangan mendekat.
Taruh dulu, bicara baik-baik. Baiklah, kembalikan kalung ibuku. Tapi ada syaratnya, ini pengeluaran kita selama 3 tahun. Pakaran, karena kamu tidak mau beli rumah, kembalikan uang 3 tahun ini padaku. 30 Juli, beli bakpao 5.000. 4 Agustus, beli makan malam 34.000. Li Chusheng, dasar bajingan. 3 tahun bersama, kamu hanya menghabiskan 1.455.500. Baik, aku transfer. Kalung. Ample. Uang yang kamu keluarkan untukku sudah kubayar. Uang yang kukeluarkan untukmu, anggap saja untuk anjing. Chin Muyu, siapa yang kau sebut anjing? Nak, kalung itu benar-benar kau kembalikan padanya. Terlihat biasa, tapi batu giok itu menurutku sangat berharga. Tenang, Bu. Bos Tang, saya hormat pada Anda. Jika Bos Tang tidak masalah, maka penggabungan Tang Group dengan perusahaan konstruksi Chu Group kita sepakat. Oh baik. Nona Chu, untuk hari ini cukup dulu. Saya ada urusan lain dulu. Sisanya nanti bicara dengan asisten Ji. Dia mana? Baru pergi. Ayah, aku setuju menikah dengan Tang Group. 3 tahun pengorbanan tulus. Tapi tak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Li Chusheng. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang. Oh, kamu. Soal baju tadi, maaf banget. Aku pasti akan menggantinya. Benar mau ganti? Serius dong. Malam ini indah. Duduklah, anggap saja ganti rugi. Baiklah. Ayo. Temanmu tidak ikut? Jinyan, duduk. Aku tidak perlu. Kakek. Apa panggilan ini? Dia adalah cucu tetangga sepupu jauhku. Aku lebih tua. Jadi panggil aku kakek, kan? Baiklah, hubungannya rumit. Geser sedikit ke sana. Duduk. Kamu berapa umur? Aku, 20. Cukup, sudah dewasa. Boleh minum alkohol. Kamu yang tua tuangkan sendiri. Kakek, kamu flu? Tidak. Lanjut minum. Nona Qin, kakek kita agak lemah. Aku akan ambilkan obat. Ambil obat? Kamu. Jangan berpikir macam-macam, aku tidak lemah. Oh. Aku mengerti. Mengerti apa? Kamu benar-benar putus dengannya? Putus. Kalau begitu, kamu sangat menyukainya? Lagi pula sudah pacaran 3 tahun. Pelayan. Pelayan, satu lagi. Cantik sekali. Namanya, Patah Hati Bahagia. Benar-benar patah hati bahagia, bersulang. Dia menipuku. Li Chusheng menipuku. Dia tidak hanya menipu uangku. Dia juga bilang dia selingkuh. Bilang nanti. Tidak akan ada lagi yang melindungiku. Siapa yang selingkuh? Nanti aku yang melindungimu. Benarkah? Tidak bisa. Kenapa? Karena di sini tinggal seseorang.
Kamu masih punya orang yang disukai? Siapa? Dia di sini. Sudah 7 tahun. 7 tahun. Saat berusia 15 tahun. Pemuda bisuku. Dia tidak 3. 3. 3 ya 3. Li Chusheng bilang dia 3, kalau tidak. Selama ini, kenapa dia tidak mencariku? Karena, Tuan muda, waktunya pergi. Pamanji, aku tidak mau keluar negeri. Aku ingin tinggal menemani ibuku. Yang sudah meninggal biarlah pergi, yang hidup harus terus berjalan. Apalagi, ini perintah Tuan. Dia masih merasa kurang? Kalau bukan karena dia, ibuku tidak akan, bahkan saat sakit parah tidak mau ke rumah sakit. Sekarang kamu pergi ke luar negeri, sementara aman, S. Setelah dewasa, punya kemampuan, baru kembali. Tuan muda, ayo pergi. Karena dia punya misinya sendiri. Kalau dia sekarang kembali, kamu masih mau dia melindungimu? Kamu sudah bangun. Baru bangun. Jangan mendekat. Kamu. Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan padaku tadi malam? Ini rumahku. Aku tidak melakukan apa-apa. Tapi, kamu ganti baju di sini. Kamarku. Tadi malam kamu mabuk, tidur terus. Aku tidak tahu rumahmu di mana. Kamu bisa mengantarku ke hotel. Bukan, kamu lupa, tadi malam kamu mabuk. Kamu yang memaksa mau ke rumahku. Tidak ingat? Tuan, aku bantu. Xiao Jinian. Aku tidak mau kamu. Cepat cari hotel untuknya. Tidak, aku tidak mau ke hotel. Aku mau ke rumahmu. Ini. Rumahmu. Rumahku. Malu 3. Bajumu tadi malam sudah dicuci pembantu. Bisa ganti kapan saja, kalau lapar sarapan dulu. Ada urusan di kantor, aku pergi dulu. Aku baru saja kembali ke negara ini, urusan pernikahan politik bisa dibicarakan nanti. Penggabungan perusahaan konstruksi bukan alasan aku untuk menikah secara politik. Sudah, tidak ada pilihan lain untukmu. Kakek mau ke kantor? Oh ya, Li Chusheng, selidiki orang ini. Pacar Nona Qin. Mantap. Ya, Kenapa dia bilang ke Muyu kalau aku mencuri selama 10 tahun ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Nona Qin, coba lihat, apakah ini barang Anda? Iya, terima kasih. Pasti ada waktu tidak sengaja jatuh. Maaf merepotkan. Tidak sengaja terjatuh. Maaf merepotkan. Nona Qin, boleh cek dulu, apakah barangnya ada yang rusak? Oh, baiklah. Ada APA? Ini bukan yang dulu punyaku. Bukan, benar-benar bukan urusan mereka. Li Chusheng, itu lebih berharga dari nyawaku. Kamu berani menukarnya dengan yang palsu? Mau makan apa malam ini? Nona Chu. Nona Chu, tunggu sebentar. Kamu siapa? Aku akuntan dari grup Sitian, Li. Namaku Li Chusheng. Kita pernah bertemu sekali sebelumnya. Oh, Nona Chu sibuk, wajar kalau tidak ingat. ada perlu apa? Begini, aku sudah lama mengagumi perusahaan Anda. Dan hari ini, beruntung bisa bertemu Nona Chu di sini. Jadi ingin minta kontaknya. Maaf, bos Chu kami sedang buru-buru. Li Chusheng. Tahu ibuku mana? Bukannya sudah aku kembalikan? Kamu kembalikan yang palsu? Pikir aku mudah dibohongi? Kamu, kecilkan suaramu. Kenapa aku harus kecilkan suara? Kamu mencuri kalungku, sekarang aku ketahuan, ya? Jangan asal tuduh. Aku kasih waktu 3 hari, kembalikan kalung ibuku. Kalau tidak, akan kubuat seluruh perusahaan tahu.
Seperti apa sih akuntan ini? Kamu, Nanti, pekerjaan yang kamu dapat dengan merengek ini, belum tentu bisa kamu pertahankan. Pikirkan baik-baik. beraninya kamu. Tunggu. Beraninya kau. Aku heran kenapa kau mau putus dan gak mau nikah sama aku. Ternyata udah nemu pria yang lebih baik ya. Kamu ngomong apa sih? Nggak usah jelasin. Dasar kurang ajar. Main mata sampai di bawah kantorku. Li Chu Sheng. Gimana? Ketahuan main mata jadi marah ya? Iya. Dia pacar baruku. Kamu enggak ya? Terus kenapa kalau aku ngaku? Pacar baruku lebih ganteng, lebih tinggi darimu. Dan lebih kaya. Lihat wajah melaraku ini, mana bisa dibandingin sama dia? Mana ada yang bisa ngalahin dia? Kamu benar-benar nggak punya malu. Ada, lapisan. Udah salah belum? Salah di mana? Aku nggak boleh ngomongin pacarmu. Dia itu pria sempurna, ganteng, tinggi, dan kaya. Kalian berdua, memang jodoh yang selesai. Terus apa lagi? Aku nggak boleh memaki dan nunjuk-nunjuk kamu. Miyu aku. Nona Qin, suruh pacarmu lepasin tangannya. Kalungnya mana? Kalung ibuku. 3 hari lagi aku antar ke kantormu. Nggak bakal ingkar janji. Baiklah, aku percaya sekali ini. Kinem Yuyu, kau tunggu saja. Kalian siapa? Ngapain? Jangan sentuh aku. Kamu cari Li Chu Sheng cuma buat ambil kalung ibumu. Hem, Sebenarnya nggak perlu, kalau hilang bisa beli lagi. nggak bisa dibeli lagi. Kenapa? Karena, Xiao Yu, kalung ini harus kau simpan baik-baik. Ini waktu aku ke kamar pasien. Nengok Tante Oyang, dia kasih ini. Katanya terima kasih udah bantu Xiao Oyang gak dibully di sekolah. Dan minta kita teras bantu jagain Xiao Oyang. Oyang Cuan. Selama ini, kamu ada di mana? Aku udah sampai rumah. Kakek udah dapat info. Li Chu Sheng orang asli Yuncheng. 10 tahun yang lalu, memang pernah tinggal sebentar di Kabupaten Qingshui. Yaitu 2 tahun saat Anda berada di Kabupaten Qingshui. Kepala, Ini laporan yang kamu buat kemarin. ini, Nana bilang dia ada urusan kemarin, jadi aku yang bantu buatkan. Siapapun yang bertugas, perusahaan sudah menyerahkannya padamu. Kamu harus menyelesaikannya dengan baik. Apa perusahaan mempekerjakanmu untuk bermalas-malasan? Cepat perbaiki sebelum jam 12, atau aku tidak akan memaafkanmu. Mengerti. Nana, istirahatmu tadi malam baik. Jaga kesehatan, ya. Masih perlu bantuanmu untuk Bos Wang. Oh ya, semua hentikan dulu pekerjaan kalian. Baru dapat pemberitahuan dari kantor pusat, Grup Tang sedang membuka tender. Grup Tang? Katanya presiden barunya sangat tampan. Konon, presiden Grup Tang itu tinggal di luar negeri selama 8 tahun. Selama itu tidak pernah punya pacar sama sekali. Dia gay? Sangat mungkin. Sudah-sudah, karena atasan sudah memberikan tugas ini. Aku tidak peduli apakah kalian mengandalkan kemampuan atau pesona. Tugas ini harus berhasil. Ada yang mau pergi? Aku tidak mau. Menyelesaikan pekerjaan ini butuh waktu Oktober 15 hari. Aku juga tidak mau. Xiao Qin, kamu saja yang pergi. Tapi kepala, laporanku belum selesai. Selesaikan dulu baru pergi.
Jin Chuan. Kupikir bos Tang hari ini ada urusan. Tidak akan datang. Ayah yang menyuruhku datang. Paman Tang juga khawatir dengan kesehatanmu. Burung walet di sini enak, cobalah. Terlihat tidak buruk. Tang Jin Chuan. Maaf Nona Chu, ada urusan harus pergi dulu. Akudi. Sayap. Hong Hui benar-benar mengirim orang baru untuk survei? Yakin? Katanya Nona Qin baru saja berangkat. Proyek konstruksi? Menarik. Siapkan mobil untukku, jangan yang terlalu mahal. Anda ingin? Urusan bos jangan banyak tanya. Ya, Urusan kecil akhir-akhir ini serahkan padamu sepenuhnya, urusan besar tunggu aku kembali. TAPI. Tuan. Kalau direktur utama mencari kamu gimana? Lihat nih gadis cantik banget ya. Baju, sepatu, tas semua modis. Tempat apaan sih? Sinyal aja nggak ada. Salahin deh perusahaan itu, direktur barunya ngapain sih? Ngurusin infrastruktur segala, bikin kesel. Dasar homo, tendang kamu. Qin MUU. Kamu toh. Kok bisa di sini? Aku kontrak proyek. Kamu. Mereka yang ngurus sayur di kantin. Oh ternyata kamu ngontrak kantin ya. Lumayan juga Tang Jin Chuan. Bisnisnya gede juga. Biasa aja, nanti kalau mau makan apa, aku bikinin khusus. Oke. Boss Tang. Kenapa datang? Kenapa datang? Aku mau cek kantin sini, proyek kantin itu. Ini gak ada urusanmu, sibuk dulu aja. Oh, Boss Tang. Ada perlu perintah. Penanggung jawab proyek sini orangnya bagus. Kelihatan, ramah banget. Kamu ini, Aku mau ke hotel tapi sinyal sini jelek. hotel dekat sini gak dekat, lingkungannya jelek. Bersihannya juga gak oke, aku tahu homestay bagus. Bersih, sehat, harganya pas, aku anterin, yuk. Nona Qin, kartu kamarnya, 10 hari 5.005. Biar pakai WeChat atau tonight? Mahal amat. Katanya lihat kamu bisa diskon? Nona Qin, sudah dapat harga spesial diamond. Diskon 50%. 50% masih semahal ini? Kami menyediakan homestay premium high-end. Cuma bayar kamar, ada pemandian air panas, kebun, tempat game dan hiburan, semua gratis. Limit reimbursement atasanmu berapa? 205. Dia sih kayak orang 205. Bikin aja 10 hari 2005. Right, okay. Nona Qin, ini faktur Anda. $2.005. Tak usangka kata-kata kamu begitu manjur. Tentu saja, bos di sini adalah temanku. Ayam, bebek, daging, dan sayuran di sini semuanya dari pasokanku. Wah, bisnismu cukup luas ya. Apa isi kopermu? Kok berat banget? Nggak ada apa-apa, cuma barang-barang sehari-hari. Sudah, Ini namanya nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa kok. APA? Ya benar-benar pergi? Ya, Bos Chu. Demi seorang wanita, dia rela meninggalkan grup dan pergi ke proyek. Tang Jin Chuan, aku ingin tahu, jenis siluman macam apa yang bisa memabukkanmu sampai segitunya? Kartu nama yang kemarin mana? Ini bagaimana? Manager. Cuma kesalahan kecil. Lebih baik kau selesaikan perbaikan ini sebelum pulang hari ini, kalau tidak, pergi sejauh mungkin dariku. Jabatannya kecil, tapi temperamennya besar. Kalau tidak, kau bisa pergi sejauh mungkin. Nanti kalau aku sudah naik jabatan, aku yang akan menyuruhmu. Pergi sejauh mungkin. Siapa?
Nona Chu. Ayo, duduk dan istirahat dulu. Terima kasih. Kerjaan ini benar-benar bukan untuk manusia. Lebih baik aku lembur di kantor. Tugas enak juga nggak akan jatuh ke tanganmu. Iya juga, soal ini kau lebih paham dariku, si tua galak. Aku benar-benar nggak ngerti, ngomong-ngomong sekarang. Si pria 3 lengkungan itu baik buat apa? Urus pembangunan perusahaan? Ini jelas-jelas orang yang nggak waras. Pria 3 lengkungan. Siapa? Siapa lagi kalau bukan direktur baru grup Tang itu? Kau baik-baik saja? Baik, baik. Si pria 3 lengkungan ini, kalau bukan karena dia ngomong soal tender. Perusahaan kita juga nggak akan ikut tender. Aku juga nggak perlu datang ke tempat begini di tengah panas terik. Keliling-keliling di proyek. Jangan-jangan kau salah paham sama dia. Aku salah paham. Walaupun ini integrasi perusahaan di bawah Chu Group dan Tang Group. Tapi kepemilikan saham mayoritas ada di tangan Tang Group. Jadi, semua penderitaanku sekarang ini adalah berkat dia. Maksudku, apakah mungkin dia tidak gay? Kamu tidak kenal dia, bagaimana kamu bisa tahu? Aku pernah melihatnya. Penampilannya yang tampan dan luar biasa, jelas terlihat sangat menawan. Pasti tidak gay. Hanya dari penampilan saja bisa dibedakan. Kamu sangat paham tentang hal ini. Jangan-jangan kamu juga? Aku bukan. Laki-laki jarang sekali kemungkinannya untuk menjadi gay. Harus menembak. Benarkah? Tentu saja. Bahkan jika tidak. Cuaca panas seperti ini, dia membuatku sangat menderita. Jangan sampai aku bertemu dengannya. Kamu mau apa? Memberinya pukulan kiri dan kanan. Sudahlah, dia kan bos besar. Aku cuma orang kecil. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya, dia punya kesulitan sendiri. Dia begitu kaya, apalagi kesulitannya. Dia hanya anak dari istri kedua. Meskipun selama ini berjuang di luar negeri, tapi pada akhirnya, tetap tidak punya sandaran. Dia tidak diakui oleh ayahnya. Di seluruh grup, tidak ada satupun orang kepercayaannya. Semua yang dia miliki, hanya bisa dia andalkan sendiri. Meskipun pekerjaan konstruksi sangat berat dan melelahkan. Dia tidak punya pilihan. Kamu mengerti? Dia sangat menderita. Benar kan? Dia juga anak haram. Ya ampun, dunia orang kaya. Apakah selalu seperti ini? Meskipun lahir di keluarga yang sangat kaya. Tapi dia tidak hanya gay, tapi juga anak haram. Tidakkah kamu merasa dia menyedihkan? Menyedihkan. Tapi aku lebih menyedihkan. Cuaca panas seperti ini, matahari begitu terik, tanah ini bisa digunakan untuk menggoreng telur. Aku hampir head stroke. Yang paling penting, aku juga miskin. Kamu tidak kenal dia, bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang dia? Dia jenius bisnis, bukankah semua jenius seperti ini? Lagi pula, kamu lupa pekerjaanku apa? Kontraktor kantin, orang-orang di bawah begitu bilang. Mereka juga suka menggosip, ya? Ternyata penampilan bisa menipu. Lagi pikir apa? Nggak apa-apa. Cuacanya terlalu panas, mending kita pulang dulu. Muyu, Muyu. Panas banget. Dokter, gimana keadaannya? Nggak selalu parah. Cuaca belakangan ini emang panas banget. Terlalu lama kena matahari, emang gampang bikin headstroke. Headstroke? Untungnya nggak parah-parah amat. Untuk sementara nggak perlu obat. Cukup dikompres aja. Kalau nggak ada hal lain, saya duluan ya. Saya pergi dulu. Makasih dok. Kompres dingin. Ngerti. Si gay. Kalau hari ini nggak ada, Tang Jinchuan si gay ini. Nggak tahu bakal menderita seberapa parah. Istirahat yang cukup ya. Kamu udah sadar? Syukur nggak demam lagi. Aku kenapa? Kamu kena headstroke. Tapi kata dokter nggak apa-apa. Aku udah bantu kompres dingin. Kompres dingin? Aku cuma salusap aja, nggak ngapa-ngapain kok. Nah. Iya benar dok. Apa kan? Sehari belum makan. Aku sakitnya. Aku bikin sesuatu. Headstroke sampai demam. Dia jagain aku seharian penuh. Tang Jinchuan ini, meski kelihatannya bego, tapi lumayan perhatian juga ya. Dapur bilang orang yang baru sembuh biasanya nafsu makannya jelek. Jadi dimasakin bubur. Meskipun kondisi kamu nggak sakit parah banget, tapi makan yang ringan-ringan aja lebih baik.
Kenapa dia baik banget sama aku? Aku aja deh. Jangan gerak. Kok mukamu merah banget? Demam lagi? Iya. Aku ambilin air lagi ya? Nggak usah. Nggak demam kok. Barusan kepanasan aja. Jangan-jangan AC-nya terlalu dingin. Aku buka jendela ya. Mending aku nyalain AC aja. Gimana kalau kamu tidur lagi? Kamu pulang istirahat. Selamat malam. Pagi. Kondisi tubuhmu sudah membaik? Sudah jauh lebih baik. Pergi ke lokasi proyek segini ini? Iya, sekarang masih sejuk. Nanti pasti panas lagi. Kalau kamu, ada agenda apa hari ini? Aku ke kebun. Lalu, babi pasir. Babi pasir. Bukannya aku menyewa kantin? Oh iya. Ayo pergi. Sibuk sana. Ayo pergi. Kamu ngapain sih? Bangunin orang segini paginya. Cepetan. Istri mau inspeksi kamar nih. Ternyata suara tadi malam, mereka. Ayo pergi. Beneran nggak seru? Ayo pergi. Lingkungan kayak gini, Nona Chu yang atur diam-diam. Perusahaan menyuruhku ke sini. Apa mau mengujiku? Lingkungannya memang agak keras. Tapi aku bisa bertahan. Betul. Bertahan. Nanti kalau aku sudah berhasil mengerjakan proyek audit, saat itu, proyek ini sepenuhnya bergantung padamu, Teman-teman kerja, minggir dong. Tanjin Cuan. Buru-buru banget, ada apa? Kabar besar. Udengar Tang Shiwan dan beberapa hari ini akan inspeksi lokasi proyek. Dengar dari siapa? Dari pekerja proyek. Mereka ngerti. Masa iya mereka nggak ngerti? Pekerja proyek. Bekerja di sana setiap hari, sumber informasi mereka bisa dipercaya. Udengar perusahaan lain juga mengirim orang untuk survei. Bisa dibayangkan betapa ketatnya persaingan. Aku yakin kamu pasti bisa. Kalau perusahaan kita kali ini bisa lolos ke tahap final tender, aku bisa menanti kenaikan jabatan dan gaji. Kalau tidak, aku terpaksa menganggur. Aku juga kamu. Kamu? Cuma kamu seorang penjual sayur? Penjual sayur kenapa? Aku juga pernah jadi. Lulusan terbaik arsitektur, di luar negeri dapat. Kamu mau pergi kemana? Kamu juga nggak bilang sebanyak ini. Tolongin dong. Oke. Sosis bakar harganya berapa? Nggak dijual. Tamparannya keras banget. Bangun. Tidur 5 menit lagi. Sudah jam 8. Kenapa nggak bangunin aku lebih awal? Kamu tahu nggak? Suhu luar hari ini 38 derajat. Selesai sudah, pasti kulitku bakal mengelupas. Sudah selesai? Tentu saja. Kalau gitu tunggu sebentar. Ngapain? Kamu mau pergi kemana? Kamu. Aku sumpah. Ini yang terakhir, aku traktir makan. Lumayan masih punya hati. Nanya sesuatu dong. Apa? Aku ini. Ada teman. Dia tuh suka sama seseorang. Tapi bapaknya nyuruh dia buat nikah dijodohin. Gimana dong? Ya udah, kan udah punya yang disuka. Buat apa dijodohin? Langsung bilang ke bapaknya aja, kan gampang. Tapi, bapaknya punya rencana sendiri. Soalnya status mereka berdua beda jauh. Kenapa? Keluarganya punya tahta warisan. Kaya banget. Ratusan miliar. Oh gitu, ya udah suruh aja dijodohin. Tapi dia nggak suka sama sekali sama calon jodohnya. Udah ketemu. Teman yang kamu bilang itu, jangan-jangan kamu sendiri? Pasti bukan aku. Bikin kaget. Aku nggak punya pacar. Sayang banget ganteng begini. Ini cobain,
Enak banget. Nih, satu lagi. Pak Bos Tang, proyeknya ada masalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang dulu. Ini beneran bukan salah kami. Sampah bangunan kami. Semua udah sesuai aturan, ditumpuk di tempat yang ditentukan. Kami juga nggak nyangka angin semalam kencung banget. Bosnya mana? Hengkel Bosnya Kaliwer. Sampah kalian kemarin membuat banyak kelinci kami mati. Kalian harus ganti rugi kelinci kami. Siapa bos kalian? Panggil bos kalian keluar, bayar ganti rugi. Ini bagaimana? Supervisor uang pagi-pagi sudah pergi rapat di kota. Baru bisa kembali besok. Apa kamu bosnya? Aku bukan bos, cuma karyawan biasa. Mana mungkin? Ganti rugi kelinci kami. Apa kamu yang menindas? Jangan bilang kamu tidak mau bayar. Aku kasih tahu, tidak ada itu. Dia itu bosnya. Ayo, ikut aku. Kemarilah, aku kasih tahu. Dia pemimpin di sini, minta ganti rugi sama dia. Bukan aku. Kalau bukan bos, siapa? Siapa bosnya? Dia itu mandor di sini. Di kiri diam-diam dari atas, itu kamu. Penanggung jawab, itu kalian. Bos Lee, jangan banyak bicara. Turunkan aku. Kamu gila ya? Aku tidak kino kamu. Aku mau ganti rugi apa? Aku tidak mau. Apa katamu? Tidak mau? Baiklah, turunkan aku dulu, baru bicara. Bibi, aku benar-benar bukan bos, aku cuma Karyawan kecil yang dikirim perusahaan untuk riset. Kelinci kalian tidak ada hubungannya dengan aku. Kalian cuma mau cuci tangan. Bos-bos Anissa ke janji palsu. Jangan banyak bicara, serang. jangan mendekat. Tak disangka Li Chusheng juga datang. Tentu saja, bisnis audit Hong Hui dan Sitian. Termasuk yang terbaik di Cheng. Kalau kalian tahu, mengirim orang, mereka juga tidak akan ketinggalan. Ada seekor kelinci kecil, kakinya terluka. Dia lebih beruntung daripada kelinci lainnya. Iya, kasihan binatang kecil ini. Semua salah pria sialan itu. Ini, Batu bata menindih kakinya, pasti sangat sakit. ada klinik hewan dekat sini, lebih baik bawa dia ke sana dulu. Luka luarnya cukup parah. Aku beri obat anti radang di rumah. Oleskan di sekitar luka saja. Baik, terima kasih. Dari mana ini? Cabut dari sekitar sini. Kamu mencuri lobak orang? Apa maksudmu? Lupa aku kerja apa? Penjual sayur, tanah puluhan kilometer sekitar sini milikku. Cepat lihat, Bos Tang keren banget. Bos Tang, meine Mer. Bisa tidak? Bos Tang, masih ingat aku? Kamu siapa? Bos Tang memang orang sibuk, melupa ya. Sudah 3 bulan sejak terakhir kali kita bertemu. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Aku belum 3 bulan pulang ke Indonesia. Waktu itu, Bos Tang melihat dia. Bukan seperti itu. Tang Jingchuan. Tak kusangka kau seperti ini. Kami belum pernah bertemu. 3 bulan lalu aku bahkan belum pulang ke Indonesia. Muyu. Li Chusheng. Keluarga Tang, memang kau di sini. Lihatlah dirimu hari ini. Sudah membuatku seperti apa? Muyu. Jen Evergy. Lepaskan. Hari ini kalau kau tidak memberiku penjelasan, jangan harap kau bisa pergi. Jan Gan pergi. Tidak mungkin. Lagi pula itu bukan berarti aku cemburu. Kalau baju kau hanya mencari-cari alasan, ketakan padaku. 2 hari ini kalian bersama, saat kadang bersentuhan fisik. Apa kau tidak merasa terganggu dengannya? Tidak. Lalu apa senang? Cukup senang, lagi pula di lokasi kerja sangat melelahkan dan membosankan. Lalu? Cukup santai. Nah, kan? Sebagai seseorang yang memiliki pengalaman pacaran yang kaya, gadis cantik, dan ahli perasaan yang membantu memecahkan masalah ribuan pemuda-pemudi. Kau sudah jatuh cinta padanya. Ini tidak baik kan? Apa yang tidak baik? Aku dan Li Chusheng baru putus sebulan yang lalu. Stop. Kenapa? Seberapa lama lagi? Kau masih memikirkan si brengsek Li itu? Mendirikan tugu kesetiaan? Kalau dulu bukan karena... Sudah, jangan dibahas lagi. Pokoknya kalian berdua bersama. Orang ini mengambil kesempatan dalam kesempatan. Dari Ewul Jabukan. Orang baik, pokoknya menurutku. Kau tidak perlu khawatir apapun, jangan memikirkan apapun. Kalau Saka, kejar. Kalau tidak bisa, rebut. Langsung sergap saja. Tunggu dulu Hai Tang, ada yang mengetuk. Aku ceritakan lain kali ya. Aku tebak, pasti si penjual sayur itu. Aku lihat dulu, tutup dulu ya. Dadah. Kamu cari aku untuk apa?
Masuk dulu, bicara di dalam. Sebenarnya yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Aku tidak kenal orang itu. Aku sama sekali tidak kenal perawat itu, tidak ada hubungan apa-apa. 3 bulan lalu pun aku belum pernah bertemu dengannya. Ngapain kamu cerita semua ini ke aku? Aku lagi menjelaskan ke kamu. Aku benar-benar tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Serius. Kamu juga tidak bilang apa-apa tentang aku. Terus kamu tadi di klinik. Itu hari ini aku agak lebay sih. Kita belum lama kenal. Juga belum terlalu saling mengerti, apalagi kita cuma teman biasa. Aku punya hidupku sendiri. Kamu punya duniamu sendiri. Mau kamu perawat cantik atau klien wanita, kamu punya hak untuk memilih. Gak gitu. Iya, aku akui akhir-akhir ini kita agak dekat. Tapi kita cuma teman biasa kok. Nggak ada hubungan khusus, jadi sebenarnya nggak perlu dijelasin juga. Ekspresimu yang kayak gini, lagi cemburu ya? Siapa cemburu? Nggak ada. Siapa yang cemburu? Aku nggak cemburu kok. Tadi kamu bilang. Aku nggak bilang apa-apa. Tadi kamu 3 kali sebut, teman biasa. Artinya kamu pasti suka sama aku. Dan gak puas sama hubungan kita sekarang. Dan aku, ya kan? Iya apaan? Nggak ada hubungannya. Kamu ngapain sih? Kalau bukan itu, terus apa? Udah aku bilang nggak ya nggak. Sudah ah, cuma bercanda kok. Tapi aku beneran gak kenal sama perawat itu. Gak cuma dia, aku juga gak kenal cewek-cewek lain. Aku gak suka cewek. Bukan, jangan salah paham. Maksudku, aku gak punya cewek di sekitarku. Dan pastinya aku bukan gay. Aku juga bukan CEO grup Tang itu. Jadi kita berdamai ya? Bolehlah. Kalau gitu makan malam bareng yuk. Kamu yang traktir. Ayo terakhir. Oh, makan apa? Kepala kelinci pedas. Chu Mengyao. Dia nelpon aku ngapain ya? Hello, Nona Chu. Daftar nominasi tahap pertama tender sudah keluar. Zitian memang ada dalam pertimbangan saya, tapi sepengetahuan saya, selain dokumen yang diajukan, Hong Hui memiliki keunggulan lebih dibanding Zitian. Dalam hal survei lapangan, progres kerja mereka tampaknya lebih unggul. Nona Chu. Nona Chu, kamu harus kasih saya solusi. Apa maksudmu, Tuan Li? Proyek infrastruktur ini milik keluarga Chu dan Tang. Tapi bukan saya yang memutuskan sendiri. Saya memang ingin mendukungmu, Tuan Li, tapi kamu juga harus punya prestasi yang bisa dibanggakan. Kalau tidak, bagaimana saya bisa meyakinkan para anggota dewan yang kolot itu? Benar, kan? Ini. Hanya ada 2 nominasi, siapa yang akan dapat? Masih belum pasti. Hong Hui dan Zitian, jika ingin mendapatkan 2 nominasi terakhir ini, laporan survei lapangan adalah kuncinya. Tuan Li, kamu harus berusaha lebih keras. Bagaimana dengan grup Tang? Seperti yang Bos Jutaka, Direktur Tang sudah memerintahkan Bos Tang untuk segera kembali ke grup dan wajib menghadiri rapat malam ini. Oak, saya tahu. Hanya Paman Tang yang bisa mengubah keputusanmu. Tang Jinchuan, sepertinya aku tidak perlu menghabiskan banyak tenaga padamu. Halo, check out. Nona Qin sudah selesai. Ini uang kembaliannya. Terima kasih. Tang Jinchuan hari ini. Kenapa ya? Teleponnya tidak bisa dihubungi. Halo, kepala. Qin MUU, kamu telat. Lama banget baru angkat telepon, masih mau kerja nggak? Bukan begitu, kepala. Aku tadi sedang proses check out. Cepat kirim laporan mingguan. Seluruh departemen hanya menunggumu. Tidak sadar diri sama sekali. Tapi aku sudah kirim pagi ini. Kamu tidak menerima. Ini kan sudah terkirim.
Kelinci kecil, kenapa kamu di sini? Dasar bodoh, untung passwordnya tidak diganti. Kelinci kecil, apakah kamu tahu aku akan pergi? Khusus datang untuk mengantarku? Hewan kecil saja tidak tega melihatku pergi. Si Tang Jincuan ini tidak tahu kemana. Telepon tidak diangkat. Pesan juga tidak dibalas. Kamu yang paling baik. Sudah, main sana. Muyu, kamu pulang. Setengah bulan kamu pergi survei ke proyek, kami sangat merindukanmu. Dulu kan karena kalian semua tidak ada yang mau pergi. Kerjaan kotor dan melelahkan ini akhirnya jatuh ke aku. Sekarang pura-pura peduli, HMPH. Gimana, enakan bolos waktu dinas? Pasti enak dong, di bawah terik matahari 40 derajat. Bebas menikmati udara kotor di proyek. Bebas menghirup, kadang-kadang. Dapat bonus paku kecil yang lucu. Pijat refleksi di telapak kaki, malamnya. Masih ada lembur tak berujung untuk menghabiskan waktu. Pokoknya kurang makan kurang tidur, paket diet gratis. Mau coba? Enggak ah. Ngapain nanya kalau gitu? Kalian ini pada ngapain sih? Pada nganggur semua. Kerjaan udah selesai? Lagi pula ini kan lagi sibuk-sibuknya perusahaan, masa pergi lama-lama? Waktunya kan bukan direktur yang setujuin. Sebelum pulang, cepat selesaikan ini. Laporan surveimu mana? Langsung kirim ke emailku. Oh, tahu. Aneh, tadi taruh di sini kok. Kinem Yuyu, kok lama banget sih? Belum dikirim juga. Direktur. Aku yakin taruh di sini, kok bisa hilang ya? Kinem Yuyu, jangan-jangan kamu malas-malasan di proyek. Nggak kok direktur, aku nggak malas. Laporan surveinya beneran aku buat, tadi ada di sini. Kok bisa hilang ya? Banyak perusahaan ikut tender, kamu tahu nggak? Betapa pentingnya laporan ini untuk kita. Perusahaan memberi tugas berat ini padamu. Itu pengakuan untukmu, buat membimbingmu. Malah jalan-jalan santai setengah bulan. Sekarang nggak ada hasilnya sama sekali. Kayaknya kamu emang nggak serius kerja. Nggak kok direktur, aku serius kerja. Ya udah cepat buat ulang. Kalau 3 hari nggak selesai, kamu keluar. Tang Jincuan. Kok baru datang sih? Tenang ada aku, tenang ada aku, tenang ada aku. Jadinya gini, laporan survei itu aku yakin. Udah dikumpulin, kamu tahu kan, aku beneran ngerjain. Aku tahu, aku tahu. Rekamannya masih ada hari Jumat, lalu 2 hari di akhir pekan. Siapa yang menyentuh komputermu? Tidak ada yang menyentuh. Aku tidak keluar rumah sepanjang akhir pekan. Kamu makan dulu, aku mau menelepon. Aku butuh semua rekaman kamera pengawas selama 3 hari terakhir. Ya, rekaman dari semua tempat yang pernah dia datangi. Sudah berapa lama kamu tidak makan? Seharian belum makan. Makan pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Soal laporan penelitian itu. Jangan khawatir, aku punya cadangannya. Kamu Lupa, laporan terakhir yang kamu edit itu aku yang revisi. Tidak dihapus, masih ada. itu aku. Tuan, direktur utama baru saja menelepon, bilang tentang Tangxi. Nona Chin. Tangxi. Mengerti? Pergilah. Tangxi. Dia bilang Tangxi tadi? Benar,
Ayahku di pinggiran kota. Sudah memindahkan semua kolam ikan atas namaku. Jadi kolam itu milikku. Oh, bisnis keluargamu cukup banyak ya? Lumayanlah. Soalnya keluargaku berjualan sayur. Buah, sayur, ayam, bebek, ikan, daging, semuanya ada. Masuk akal. Kalau tidak, mana bisa beli rumah sebesar ini? Minum yang banyak. Aku tidak makan. Kantor audit Fangao adalah pendatang baru yang muncul beberapa tahun terakhir. Prestasi di bidang bisnisnya juga sudah jelas terlihat. Zitian adalah merek lama yang sudah bertahun-tahun. Pernah bekerja sama dengan kami sebelumnya. Pokoknya, suaraku pasti untuk Zitian. Aku memilih Fangao. Boss Tang. Sudah selesai berdebat? Kalian berdebat terus-terusan, intinya hanya memilih antara Fangao dan Zitian. Harus memilih salah satu dari keduanya. Kalau sudah berdebat lama tapi tidak ada hasil, berarti tidak perlu pertimbangkan keduanya. APA? Odo Senior, sudah persiapan lama. Tidak bisa dapat satu slot pun. Keluarkan Jichen? Kamu yakin informasinya valid? Sudah dipastikan? Bos Wang baru saja selesai rapat. Langsung menelepon aku. Bos Tang juga sudah menyatakan sikap. Bilang, bagaimanapun juga, Zitian tidak boleh lolos. 2 kuota terakhir. Ini tidak seharusnya terjadi, reputasi dan kemampuan Zitian. Sudah jakui industri, mungkin. Sudah, kamu pergi dulu. Baik, Bos Chu. Halo Pak Mantang. Kekek. Bagaimana kabarnya? Sesuai perintah kakek, Li Chusheng. Tidak hanya menyerahkan kalung Ibu Nona Qin dengan patuh, tapi juga secara pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Sekarang mungkin masih dalam proses pemeriksaan. Berani menghapus laporan investigasi. Dia memang luar biasa. Beberapa hari penahanan administratif tidak bisa dihindari. Bagaimana dengan Nona Qin? Sementara tidak perlu memberitahunya. Sekarang tender dari berbagai perusahaan sedang berlangsung dengan sengit. Dia mungkin juga cukup sibuk. Oh ya, sisakan 1 kuota tender untuk Hong Hui. Selain Zitian, yang lain. Terserah para orang tua itu mau bagaimana. Baik. Halo Tang Jingcuan. Kamu sudah selesai? Sedang membereskan barang untuk pulang. Makan malam bersama. Aku akan menjemputmu. Hei, sudah sampai lebih awal. Beruntung, tidak macet. Benar tidak? Ada yang rusak? Benar, itu memang milik ibuku. Bagaimana kamu melakukannya? Uang bisa membuat setan bekerja. Apa? Kamu memberikan uang ke Li Chusheng untuk mengambil kembali kalungku? Li Chusheng itu bajingan. Sungguh tidak tahu malu. Berapa kamu memberikannya? Mau mengembalikannya padaku? Tentu tidak. Itu pemerasan. Sebenarnya tidak banyak. Dia takut akan ini. Kamu memukulnya lagi? Apa maksudnya lagi? Sebelum itu dia yang cari masalah. Mau makan apa? Aku yang traktir. Pelayan, pesan makanan. Wah, royal sekali. Karena kamu layak mendapatkannya. Kalau begitu aku tidak sungkan. Bagaimana pekerjaanmu belakangan ini? Lumayan, berkat kamu, aku menyerahkan laporan itu. Setelah Shitai punah, dia tidak pernah menyusahkan saya lagi. Meskipun tidak terlalu baik kepada saya, setidaknya tidak ada lembur lagi. Ngomong-ngomong, dengar-dengar CEO baru dari grup Tang akan datang ke perusahaan kita dalam beberapa hari, menyamar. CEO baru grup Tang akan datang ke perusahaan kalian? Iya. Kenapa aku tidak tahu kalau aku akan pergi ke perusahaan? Aku juga dengar, dalam tender kali ini, Hong Hui pasti menang. Tentu saja, keberuntunganmu masih di depan. Bukan cuma keberuntungan, aku merasa aku akan segera naik jabatan dan dapat kenaikan gaji. Percaya diri sekali. Tentu saja, ini hasil kerjaku selama 2 minggu. Kalau bukan aku yang naik jabatan, siapa lagi? Kalau bukan aku yang dapat kenaikan gaji, siapa lagi? Kalau begitu, mari kita rayakan. Tidak masalah.
Aku kasih tahu. Nanti aku yang jagain kamu. Baik, aku antar kamu pulang. Aku bisa pulang sendiri. Tidak apa-apa. Aku antar kamu pulang. Kamu tinggal di mana? Ke timur. Berat sekali. Cabul. Kin MUU. Aku datang. Sudah bisa. Makan sedikit sekali. Orang kaya memang pilih-pilih. Telur rebus ini tidak kamu makan? Itu. Ini enak dan bergizi. Tidak mau. Mata kamu kenapa? Jangan-jangan aku yang tendang semalam. Itu juga bukan salahku. Semalam kamu tidak nyalakan lampu. Langsung lepas baju, lalu selesai dalam 2-3 kali. Aku bahkan belum merasakan apa-apa. Jangan bicara lagi. Kenapa tidak boleh bicara? Ini kan kamu yang cari masalah. Bagaimana? Mereka kayaknya salah paham. Biarkan saja. Haruskah aku menjelaskan? Jangan semakin memperburuk keadaan. Baik. Dilihat dekat lebih menyeramkan, hitamnya besar sekali. Kalau begitu, biar aku kompres ya. Telurmu mana? Sialan. Sepertinya semakin sulit dijelaskan. Mobil sudah siap, bos. Ada apa dengan Nona Kin? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Coba jelaskan ke ayahmu. Jelaskan apa? Sudahlah, makin sedikit yang tahu makin baik. Aku antar kamu pulang. Tidak usah. Aku masih ingin istirahat sebentar. Baiklah. Ayo bersulang. Selama ini kalian semua sudah bekerja keras. Direktur Liu dari Tangshi Konstruksi itu orang yang sulit. Untuk mengikuti jejak Direktur Liu, Nana sudah banyak menderita dan lelah. Bisa dibilang dia sudah berkorban untuk perusahaan, jadi kantor pusat memutuskan. Mulai sekarang Nana akan menjadi manajer tim audit Honghui. Nana bahkan naik 2 tingkat sekaligus. Tentu saja. Kunci keberhasilan memenangkan tender ini adalah data survei lapangan yang dikirimkan oleh Direktur Lee. Data inilah yang berhasil memenangkan tender ini. Direktur Lee memimpin dengan baik, mulai sekarang panggil saja Direktur Lee. Terima kasih Bos Wang. Wah, Nana, tidak hanya manajer, kita juga harus banyak belajar dari manajer. Selamat Direktur Lee. Selain kenaikan jabatan Nana dan Direktur Lee, saya pribadi juga menyiapkan bonus untuk kalian semua. Ayo, Terima kasih Bos Wang. kamu juga dapat. Terima kasih Bos Wang. Selama ini kalian semua sudah bekerja keras, terus semangat. Bonus akhir tahun tidak akan ketinggalan untuk kalian semua. Sudah, kalian sibuk saja. Saya kembali ke kantor pusat dulu. Hari-hari di Jalan Bos Wang. Perusahaan berhasil naik kelas, tidak sia-sia. Jujur di lapangan selama setengah bulan. Hari ini adalah hari pertama. Jalan suksesku, in MUU. Kenaikan jabatan dan gaji, aku datang. Bos Wang, kenapa dia datang? Sepertinya semua orang sudah tahu.
Direktur. MUU, hari ini departemen kita ada 2 kabar gembira. Apa kabarnya? Nana dapat promosi, sekarang dia jadi manajer departemen kita. Selamat ya, Nana. Ada satu hal lagi yang pasti tidak kamu sangka, yaitu Kepala Lee juga dapat promosi. Sekarang, kita harus memanggilnya Kepala. Directly. Oh ya, Boss Won juga memberi kita senua. Amplop merah besar. Sudah. Kayak sebentar sampai di sini dulu. Semua cepat selesaikan pekerjaan, cepat beres. Cepat ke sana. Alamat sudah aku kirim di grup. Diterima. Kepala. Selin, aku lihat kamu. Baju yang kamu beli kemarin bagus banget. Iya kan? Aku sengaja beli kemarin. MUU, kamu beli baju nggak? Beli baju apa? Kepala bilang, malam ini diajak kita ke bar. Aku traktir kopi, siapa yang mau temani aku beli? Soalnya bonus dari Bos Wang. Beneran banyak banget. Aku mau. Jangan salahin kepala, ya akhir-akhir ini. Sibuk urusan tender, mungkin lupa. Oh ya, perusahaan Bos Wang puji kapal kita. Laporan risetnya bagus, katanya itu kunci. Untuk kuota promosi perusahaan kali ini. Kepala Lee bilang, laporan riset itu dia yang tulis. Ada APA? Padahal lokasi proyek yang aku datangi, laporan riset juga aku yang tulis. Bukannya kamu bilang laporanmu hilang? Bukan. Lee Lan Ying. 3 tahun kerja keras di tim audit. Ujung-ujungnya malah buat orang lain. Yang punyaku harus aku minta kembali. Bertahan selama ini, akhirnya posisi ini jadi milikku. Meisuk. Xiaoqin, ada apa? Kepala, laporan riset itu aku yang tulis. Kukra Ada APA. Duduk dulu. Waktu dinas dulu, kamu janji padaku. Asal Hong Hui bisa lolos sampai kuota terakhir, kamu akan bantu aku naik jabatan dan gaji. Iya, betul. Jadi aku minta penjelasan. MUU, 3 tahun di perusahaan ini. Bagaimana aku memperlakukanmu, kamu tahu. Dulu keras padamu. Itu karena aku menghargaimu. Kalau ada kesempatan lain, aku pasti. Jangan kasih aku janji manis, sudah terlalu banyak. Aku takut tidak bisa mencernanya. Kin MUU, dengarkan apa yang kamu katakan. Bukankah begitu? Aku yang berjuang di bawah panas 40 derajat. Di lokasi proyek selama setengah bulan. Lalu apa? Aku tidak berani melakukan apa-apa. Tapi jika kantor pusat tahu kamu mengambil pujian dan menyalahkan orang lain. Kamu mengancamku? Tidak berani. Kin MUU, aku benar-benar meremehkanmu. Menggeng Camku. Kin MUU, kamu dipecat. Kepala. Hari ini kamu harus menerima kerugian ini. Atau pergi dari sini. Pergi. Kamu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, hanya merusak. Bagaimana kamu bisa membuatnya marah lagi? Tidak ada, aku bahkan tidak kenal Bos Tang. Bagaimana aku bisa membuatnya marah? Dia dan Tang Jinchuan memang pernah berseteru. Tapi dia juga tidak tahu Tang Jinchuan adalah CEO baru grup Tang. Nona Chu, ini. Untuk 1 slot terakhir ini, aku sudah berusaha keras. Nona Chu, Anda benar-benar penyelamatku, Nona Chu. Aku, Li Chusheng, akan selalu mengikuti perintah Nona Chu. Sayangnya, Kin MUU yang untung. Tenang, meskipun Hong Hui lolos. Tapi tidak ada hubungannya dengan Kin MUU. Benarkah? Hong Hui berhasil lolos, entah gadis itu. Sudah dapat kabar atau belum? Tuan, kantor pusat Hong Hui mengirim undangan. Oh, Katanya ingin memperkenalkan manajer baru kepada Anda. Sebagai ucapan terima kasih atas dukungan Anda untuk Hong Hui. mereka tahu membaca situasi. Terima saja, Kalau Nona Kin, aku yang akan memberitahunya. Ya, Di kerja, prestasi direbut atasan. Pacaran ketemu pria brengsek. Kerja tidak lancar, cinta juga sial. Tang Jingchewan. Katakan, kenapa aku sial begini? Nana, di sini. Nana, Ngobrol apa sih? Seneng banget. Chimiu ya? aku. Kinemiu si bego itu. Kemarin dia nanya soal laporan riset. Berani banget sih, HMPH. Kalau dia tahu laporan yang dikerjakannya selama ini, kita serahkan atas nama kita sendiri.
Dia pasti bakal ribut di kantor pusat. Dia nggak segitunya. Direktur Lee, Nana, kalian harus tunjukkan performa terbaik. Tenang Bos Wang, malam ini. Kami pasti nggak akan mengecewakan Bos Tang. Meskipun sekarang tinggal kita dan Zitian. Tapi tetap nggak boleh lengah. Santai aja Bos Wang. Seberapa sulit pun orang dari keluarga Tang itu. Aku dan Direktur Lee yakin bisa membuatnya puas dengan Hong Hui. Bagus, kalianlah penenang hatiku. Kerja sama ini bisa diraih atau tidak, tergantung kalian. Saya Bos Wang. Oh iya. Katanya di perusahaan kalian minggu lalu. Ada sedikit masalah dengan karyawan, itu aja. Bos Wang nggak usah khawatir. Aku memang nggak ada waktu buat urusan departemen kalian. Sekarang yang penting menjamu Bos Tang. Konflik apapun antar karyawan. Usahakan jangan sampai terbuka. Bos Wang, beneran nggak ada masalah. Masa Nana nggak dipercaya? Perkia. Kalian siap-siap. Jangan sampai ada hal yang merusak citra Hong Hui. Aku pergi dulu. Bos Wang. Ayo. Bos Wang, nggak usah diantar. Kinemiu ngapain sih? Nggak lihat. Bos Wang lagi sibuk balik ke kantor pusat. Kamu. Bos Wang. Aku Kim MUU, staf keuangan tim audit. Aku ada sesuatu yang mau bos lihat langsung. Chin Miu. Ada APA. Nggak apa-apa Bos Wang, silakan sibuk dulu. Ayo. Kamu tadi ngapain? Jangan-jangan kamu pikir, kamu tulis kebenaran di dalamnya. Bos Wang pasti akan membela Katelan untukmu. Tentu saja tidak. Main trik seperti ini, kamu masih terlalu hijau. Maaf, aku baru saja di lantai bawah. Menemukan barang Bos Wang. Ingin mengembalikannya padanya. Tidak tahu kenapa direktur begitu emosi. Mobil sudah siap, kita mau kemana? Ayo, temui manajer baru grup Hong Hui. Kamu hari ini sangat tampan. Kapan aku tidak tampan? Setiap hari selalu tampan. Wanginya enak? Ah. Aku tanya, parfumku wangi tidak? Kamu pakai parfum? Dasar tidak romantis, nyetir saja. Pohon besi berusia 1000 tahun akhirnya berbunga. Cuaca apa ini? Tiba-tiba hujan. Sama sekali tidak ada tanda-tanda. Cantik, aku suka kamu yang seperti ini. Bos Wang, pelan-pelan. Nana, Bos Wang benar-benar hebat. Bikin aku sakit. Bukannya seharusnya enak? Hahet. Bos Wang, soal promosiku kali ini, ada sedikit masalah. Oh, Sarah talking. Ini semua salah Kinemiu, kamu tahu. Selama ini pekerjaan yang kuserahkan ke kantor pusat, semua dia yang menyelesaikannya untukku. Ditambah laporan investigasi Direktur Lee, juga dia yang menyelesaikan. Karena itulah dia berulang kali mengancamku. Beberapa hari lalu karena masalah merebut prestasi, bermasalah sampai ke kantor Direktur Lee. Benar-benar tidak tahu diri, sayangku. Aku pasti tidak akan membiarkan orang menghalangimu. Dia, Kin apa itu, bagaimana bisa membawa masalah ke atas? Bagaimana aku menekannya? Benarkah? Bagaimana mungkin aku membiarkan orang menghalangimu? Kamu tenang saja jadi manajermu. Kita lakukan sekali lagi. hidup memang penuh kejutan. Seperti kata pepatah. Suami istri bagaikan burung di hutan, saat bahaya masing-masing terbang. Kalian berdua saling serang seperti anjing, lucu sekali. Kinemiu adalah kamu, kenapa kamu? Kebetulan lagi jalan-jalan. Apa yang baru saja kamu rekam? Semua sudah direkam, mau lihat? Cepat hapus itu. Tidak, tidak akan. Kamu main trik kecil seperti ini, pasti mau uang kan? Ketahuan, berapa harganya? Hei, Bos Wang. Kecil sekali pola pikirmu, aku tidak butuh uang. Lalu apa yang kamu mau? Bos Wang sudah tahu tentang promosi Lilaning dan Nana.
tapi masih memanjakan mereka. Aku hanya berharap Bos Wang bisa menjelaskan kebenaran di hadapan pimpinan pusat. Kinemyu, kamu gila ya? Percaya tidak aku akan langsung memecatmu? Coba saja. Nana dan Direktur Lee, baru saja aku naikkan jabatannya. Sekarang turunkan lagi, tidak baik kan? Hei, jangan bergerak. Kalau Bos Wang tidak mau, maka aku akan membocorkan video ini. Biar pimpinan pusat juga melihat bagaimana kalian bekerja dengan semangat. Berani kamu? Kalian keterlaluan, apa yang tidak berani aku lakukan? Kinemyu, cepat hapus videonya. Apa yang kamu mau? Aku bisa memberikannya. Seperti kamu, pantas? Kamu. Perpindahan personel itu rumit. Nana dan Direktur Lee sedang dalam masa tender penting. Tidak baik aku turunkan mereka sekarang, tunggu tender selesai. Apa yang kamu mau, aku akan berikan. Bos Wang. Sekarang bisa hapus fotonya kan? Tentu tidak bisa. Bos Wang, bukan aku tidak percaya padamu. Tapi beberapa hari lalu, aku baru saja dirugikan oleh Direktur Lee. Aku bukan Direktur Lee kamu. Jadi maksud Bos Wang adalah aku bisa percaya padamu? Aku jamin dengan nama wakil direktur utama. Sepertinya foto ini lebih baik aku simpan. Sekarang, Bos Wang menepati janjinya. Aku hapus nanti saja. Kamu cuma staf keuangan kecil, pikir satu video bisa mengancamku? Bisa mengancamku? Kalau begitu kita lihat saja nanti. Bos Wang, Sipak Karikara. Kin MUU, cepat hapus videonya. Kalau begitu jangan salahkan aku. Satpam, Satpam. Aduh, Diam saja apa? Kejar. Ambil celanaku. Kejar. Aduh. Aku lihat sekali. Sepertinya Nona Kin. aduh, SSST. Tang Jingcewan. Kamu ngapain di sini? Aku sedang dikejar. Kamu ngapain di sini? Aku datang untuk makan bersama kalian. Oh, jadi kamu sembunyi di sini, wanita. Hemph. Bawa teman lagi, Satpam. Kalian mau apa? Dia orang yang Bos Wang Engine tangkap. Bocah kurang ajar, jangan ikut campur. Bos Wang. Kamu apakan dia? Susah jelaskan dalam beberapa kata. Kalau di kata. Tangkap, HM, aduh. tangkap. HM, aduh. Bocah, lebih baik serahkan dia. Enggak. Nggak mau terima baik, terima paksa. Serang. Tarik napas, pusing itu wajar. Minta maaf pada bos kami. Maaf. Undanganku. Bos Wang yang mana yang mau menangkapnya? Wakil Direktur Grup Hong Hui. Dia. Kamu kenal? Kinemyu, wanita ini, kali ini aku lihat kamu masih. Itu dia Nana, manajer baru di departemen kami. Ngapain fotoin mesra? Lihat tuh dia panik. Apa katamu? Aku tanya dia kenapa iseng fotoin kamu mesra. Dime kau wanita. Jangan pikir kamu bisa. Kamu akan aman, tahu tidak sebentar lagi. Akan datang orang penting siapa? Malam ini, Bos Wang menggandeng Presiden baru grup Tang. Kamu merusak rencana Bos Wang. Bos Tang pasti tidak akan membiarkanmu. Kalian berdua mesra, ada urusan apa dengan si lelaki bengkok itu? Bodoh, jujur saja. Tahu kenapa Hong Hui bisa naik jabatan dengan lancar? Itu karena Bos Tang mengakui Bos Wang secara diam-diam memerintahkan penanggung jawab proyek untuk memberikan kesempatan ini kepada Hong Hui. Dia mengakui Bos Wang. Ih, si bengkok tiga ini, seleranya berat banget. Sekarang kamu sudah tahu hubungan Bos Tang dan Bos Wang. Kalau tidak mau jadi yang ketiga, cepat berikan fotonya kepadaku. Tidak mau. Karena mereka berdua punya hubungan, kalau kamu masih bicara. Akhirnya usaha kalian berdua, ke Bos Tang itu. Foto apa yang mau kamu kirim ke aku? Ih, bukan kamu. Chimyu, kamu benar-benar mau sampai Bos Tang menghukummu baru puas. Kalau berani panggil dia datang. Masih ada 20 menit. Bos Tang pasti akan datang. Tangkap. Perempuan, aku akan menggilitimu. Tang, Bos Tang. Bos Wang, aku lihat lelaki ini.
langsung membela Kim Yu, lebih baik bajunya juga dilepas. Kamu diam. Ini kan buat balas dendam untukmu. Pergi. Bos Tang, kapan Anda datang? Saat kalian menangkapnya, Buta matamu. Bos Tang, maaf ya. Bawahan kami mengganggu Anda, dengannya. pacarku. Sayang, Bos Tang, perempuan juga berani ganggu. Bos Wang, bukan kau yang suruh aku diam. Pergi, cepat pergi. Perempuanmu. Main-main saja. Dia berani bicara besar, lepas baju untukmu pakai, berani juga kau. Aduh, Tidak berani, jangan. Orang itu sebenarnya siapa sih? Jangan-jangan. Ada, Bos Wang. Nggak dikenalin sama sekali, bikin aku tadi. Aduh, bicara yang baik dong. Bos Tang, cewek ini agak jahat. Ada, Bos Tang. Kalau Bos Tang sudah sampai, silakan. Nggak jadi. Bos Tang, Pacar cuma pegawai kecil di perusahaanmu. Kenapa sampai harus repot-repot menangkapnya hari ini? salah paham, ini semua salah paham. Aku akan menyelidiki ini dengan jelas. Kalau pacarku salah, aku akan suruh dia minta maaf. Tapi kalau tidak, Bos Tang, ini benar-benar salah paham. Aku benar-benar salah paham. baik, hari ini sampai sini saja. Bos Tang, soal makan malam hari ini. Makan nggak usah, soal kerjasama dengan Hong Hui di masa depan. Kami dari grup Tang akan pertimbangkan dengan serius. Bos Tang, Bos Wang, biarkan saja dia pergi. kamu ngerti apa sih? Aku cuma mau bilang. Aku punya cara untuk membuat Bos Tang berubah pikiran. Kenapa nggak bilang dari tadi? Kan belum ada kesempatan. Ayo pergi. Kejadian tadi malam, kenapa baru sekarang bilang? Nona Chu, aku juga kaget dengan hal ini. Baru sekarang sadar. Bodoh banget sih. Ya, aku memang bodoh. Aku bodoh. Tapi kok bisa dia direktur grup Tang? Aku berani sekali ya, sampai berantem dengannya. 2 kali. Nona Chu, tolong selamatkan aku, Nona Chu. Pulang dulu saja. TAPI. Cih, tenang, aku nggak akan biarkan Sitian dikeluarkan. Dari daftar, masih ada harapan untuk naik jabatan. Baik-baik, terima kasih Nona Chu. Kamu penyelamatku. Kamu seperti orang tua kedua. Siapkan mobil ke kantor pusat grup Tang. Bos Tang. Aku mengaku. Aku mengaku semuanya. Katakan. Berapa yang sudah dikatakan? 10 juta, 10 juta. Berani sekali kau. Bos, aku tidak menerima keuntungan apapun dari Hong Hui. Aku tidak berani berskangkul dengannya. Bos Tang, aku salah. Dibutakan oleh keuntungan, saat itu asisten Ji ada. Dalam hal tender ini, Secara khusus meminta aku untuk memihak Hong Hui. Tidak. Secara khusus memihak, Nona Qin dari Hong Hui. Saat itu dari kantor pusat Hong Hui. Bos Wang menemui aku. Juga meminta aku untuk memperhatikan Hong Hui. Lalu aku berpikir, Bos Wang adalah dari Hong Hui. Nona Qin dari Hong Hui, bagaimanapun juga otak akhirnya dikata. Hong Hui, 10 juta ini didapat tanpa usaha. Cukup pandai memanfaatkan situasi. Bos Tang, selain mendapatkan 10 juta ini, aku tidak melakukan. APA pun lagi. Aku kemudian mencari Bos Wang. Dia memberitahuku, akhirnya itu adalah jasa. Diberikan kepada tim audit, si cantik, aku berpikir. Ini kebetulan sekali. Yang bisa menarik perhatian Bos Tang. Pasti si cantik. Pergi sana. Bukan Bos Tang aku, Siapa yang menyuruhmu pergi? Keluar depan belok kiri, kantor polisi ada di sana. Dan kau Dipecat. Jika tidak ingin menghabiskan sisa hidup di penjara, cepat pergi mengaku. Bukan Bos Tang aku. Jin Chuan, kau mau pergi kemana? Jin Chuan, Kau mau pergi kemana, ketua-ketua? Anda datang cepat selamatkan aku. Liu Ming adalah orang yang dikirim. Dari kantor pusat, tidak bisa dipecat sembarangan. Kau pergi dulu, baik.
Untuk seorang wanita, kamu berani-beraninya terus melawan Dewan Direksi. Terakhir mengusir Zhitian, sekarang memihak Hong Hui. Sepertinya kamu sudah merasa bisa terbang sendiri, ya? Laporan kecil dari Meng Yao, kan? Kurang ajar. Meng Yao itu demi kebaikanmu. Sedangkan untuk Hong Hui, siapa yang pantas naik jabatan? Tidak ada hubungannya lagi denganmu. Sekarang kamu, Fokus saja menyelesaikan tender ini. dengan baik. Urusanku tidak perlu kamu campuri. Apa kamu? Aku bilang urusan grup Tang tidak perlu kamu campuri. Dulu kamu tidak pernah mengurusiku, sekarang lebih tidak perlu. Mengambil keputusan untukku. Tang Jinchuan. Tanyalah pada hatimu sendiri. Selama 20 tahun ini, berapa kali kamu muncul? Dalam hidupku, 4 kali. 28 tahun, kamu hanya muncul 4 kali. Menurutmu, dengan hanya 4 kali itu, dan karena aku memanggilmu ayah, kamu bisa mengambil semua. Keputusan untukku, dengan hanya 4 kali itu, dan karena aku memanggilmu ayah, kamu bisa mengatur semua keputusanku. Sepertinya kamu benar-benar sudah bisa terbang sendiri. Grup Tang sudah diserahkan kapaku. Maka aku yang memiliki hak keputusan tertinggi. Grup Tang adalah pemberianku, aku berhak. Untuk mengambil kembali. Silakan coba. Ayah. Baik. Tang Jinchuan. Kamu akan menyesali keberanianmu hari ini. Kamu akan membayarnya. Humph. Baik, aku tunggu. Tunggu saja, aku juga menunggu. Tang Jinchuan, aku sudah tahu semuanya. Tang Jinchuan. Kenapa kamu tidak menghiraukanku? Jangan-jangan kamu menangis. Kamu. Pembohong. Katanya kamu gay. Kapan aku bilang aku gay? Di luar semua bilang begitu. Itu hanya rumor, tapi memang benar apa yang mereka katakan. Di sekitarku memang banyak pria. Kenapa? Sama seperti kamu, di sini selalu ada seseorang. Siapa? Dia adalah cinta pertamaku, cahaya bulan dalam hidupku. 10 tahun lalu di SMA King Shui, saat aku dibully. Satu-satunya orang yang menolongku. SMA King Shui. Kamu. Ouyang Jinchuan. Kenapa kamu memukulku? Selama ini kamu kemana saja? Aku terus mencarimu tapi tidak ketemu. Maaf, ibuku meninggal, lalu aku pergi ke luar negeri. Meskipun waktu itu kamu bisu, kamu bisa saja menulis surat. Memberitahuku kemana kamu pergi. Maaf. Tunggu, apa kamu sudah mengenaliku sejak lama? Sejak pertemuan pertama kita. Ah, Waktu itu kamu menumpahkan kopi di dadaku. aku tahu. Kalau kamu sudah mengenaliku sejak lama, kenapa tidak pernah bilang? Saat kita bertemu lagi pertama kali, kupikir kamu sudah melupakanku. Jadi, aku ingin menyembunyikan identitasku dan perlahan mengujimu. Hasil ujiannya bagaimana? Kamu tidak hanya tidak melupakanku, tapi juga menyimpanku di hatimu. Oh ya, aku mau tunjukkan sesuatu padamu. Ini, Kalung pemberian ibumu. sekarang dikembalikan ke pemiliknya. Tidak. Sebenarnya ini peninggalan ibuku untuk menantunya. Tidak, aku tidak bisa menerima barang pemberian ibumu. Kenapa? Kamu adalah CEO grup Tang, sementara aku hanya orang biasa yang mengembara di Kota Yuncheng. Status kita terlalu berbeda. Kamu peduli dengan status? Aku tidak peduli, tapi Kamu takut ayahku akan menikahkan aku dengan orang lain. Itu keinginannya, aku tidak setuju. semua yang kamu miliki adalah pemberiannya. Semua ini bisa aku lepaskan. Tenang, serahkan masalah ini padaku. Tukang sayur di rumahmu ternyata CEO grup Tang. Iya, aku juga baru tahu. Bukannya CEO grup Tang itu gay? Bukan. Terus kamu tahu dari mana? Aduh, aku sudah tahu.
Tapi, sayang, ada satu hal yang perlu kuingatkan. Apa? Dia adalah keturunan keluarga Tang, kekayaannya mencapai miliaran. Kamu? Cuma gadis desa yang bekerja sebagai buruh. Tapi dia bilang bisa melepaskan segalanya untukku. Kamu percaya itu? Bukan maksudku merendahkanmu. Masalah kilas social jangan pernah kamu anggap remeh. Apalagi untuk orang seperti Tang Jinchuan. Anak emas. Kamu sudah lupa dengan Li Chusheng si bajingan itu? Dulu kamu pernah bersamanya. Dia cuma akuntan kecil. Tapi karena punya KTP Kota Yun, dia selalu menindasmu. Tapi mereka mungkin berbeda. Mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan. Dengarkan Nezahat Kakak, kita perempuan, teratama. Perempuan muda. Masa muda kita adalah modal, kemampuan adalah aset. Punya rumah dan mobil sendiri itu yang utama. Tapi, Kalau Tang Jinchuan ini benar-benar tulus padamu, ya tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak baik padamu, apa yang akan kamu lakukan? Makanya, bagaimanapun cerah dan lancarnya jalan di depan, kita harus tetap menyiapkan jalan keluar. Sudahlah, cuma seorang pria. Kita perempuan, yang penting adalah menikmati hidup. mau pergi kemana? Ajak kamu jalan-jalan. Katanya dalam rapat direksi grup Tang. Bos Tang sangat tidak setuju dengan hal ini. Wang Jingquan ini berani sekali. Berani macam-macam dengan Tang Zhenchuan. Direktur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Selidiki. Selidiki semua orang yang terlibat dalam hal ini. Sayap. Apakah kamu Nana? Kamu? Aku asisten khusus direktur utama. Wah, asisten khusus. Aku manajer tim audit, Nana. Hei, satpam brengsek. Ngapain kalian pegang barangku? Cepat taruh kembali. Ada apa ini? Tidak tahu. Mungkin akan dapat promosi dan kenaikan gaji lagi. Masa sih? Gaya begini. Asisten khusus, ini sedang apa? Kamu dipecat. Dipecat? Tidak mungkin. Aku baru saja dipromosikan. Kenapa aku dipecat? Lagi pula, aku adalah orang kunci yang memenangkan tender ini. Justru karena itu, kamu dipecat. Ini keputusan kantor pusat. Memekku? Kamu cuma asisten kecil, berani-beraninya memecatku. Ha! Bos Wang, aku ada masalah di sini. Aku sendiri sedang dalam masalah, jangan ganggu aku. Pria brengsek, habis pakai langsung lupa. Sudah siap? Ya, ayo pergi. Hei, kalau kamu tidak menjelaskan semuanya hari ini, jangan harap bisa mengambil barangku. Barang yang didapat dengan jalan pintas lewat tubuh. Pasti harus dikembalikan. Ini, Nana, ada masalah besar. Asisten Hong? Asisten Hong, kenapa Anda datang? Manajer Lee, aku baru saja mau mencarimu. Mencari kalian berdua. Bersihkan kantor Manajer Lee. Ini maksudnya APA? Lupa memberitahu Manajer Lee, mulai saat ini. Kamu dan Nana dipecat oleh kantor pusat. Asisten, pasti ada salah paham. Salah paham? Hah, sepertinya Manajer Lee sudah dikunjungi. Tim investigasi kantor pusat minggu lalu kan? Ini, Selama lebih dari 20 tahun bekerja di Hong Hui, Manajer Lee sering mengambil pujian dan menyalahkan orang lain. Menekan karyawan dengan kekuasaannya. Kantor pusat sudah lama mendengarnya. Dan sekarang, kalian bahkan menghina. Seseorang yang tidak seharusnya dihina. saya apa? Kamu tanya aku? Yang Anda maksud, bukan Chin Muyu, kan? Ha? Kupikir ada masalah besar. Dia cuma staf keuangan kecil, tidak ada yang istimewa. Maaf, siapa Kim Muyu? Aku. Nona Qin. Mulai, kamu terus menunjuk mulai. Sebagai kepala auditor. Aku. Ya, mulai sekarang, semua urusan. Tim audit menjadi tanggung jawab Anda. Cepat bersihkan kantor manajer. Pindahkan semua barang Nona Qin ke dalam. Surat penunjukan akan dikirim ke email semua karyawan Hong Hui. Pukul 3 sore. Selamat, Nona Qin. Kalau tidak ada hal lain, Aku akan kantor dulu. Kalau tidak ada hal lain, aku akan kembali ke kantor pusat dulu. Baiklah. Muyu, lihatlah, kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Tolong bantu aku memohon, ya? Iya, Muyu, lihat, kita sudah tinggal di satu kantor selama ini. Ini Samuel Adler Tactor, bukan? Kantor pusat perusahaan akan memecat kalian, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, mengapa kalian berpikir aku akan membantu kalian? Dan, Pak Direktur, selama 3 tahun ini, kebaikanmu padaku aku ingat di hati, sedikit pun tidak berani aku lupakan. Katakanlah, perusahaan yang baik-baik saja. Total hanya ada beberapa orang, kamu malah membuat
Persaingan tidak sehat, suasana yang tidak harmonis. Lagi pula, kamu menyingkirkan orang yang tidak sejalan. Mengambil jasaku bukan sekali dua kali, bagaimana? Kali ini kebocoran terjadi, untuk menyelamatkan diri malah berlutut memohon padaku. Di mana sikap tegasmu sebelumnya? Di mana sikapmu yang sombong itu? Muyu, aku tahu perbuatanku sebelumnya memang salah. Tolonglah, beri aku kesempatan lagi. Iya, aku juga. Kami akan mendengarkan semua perkataanmu di masa depan. Hanya berharap kamu bisa berbicara baik-baik di depan bos Tang. Untuk kami. Muyu, tenang saja. Di masa depan kamu bilang timur. Aku pasti tidak akan ke barat. Maaf, aku tidak bisa sepakat dengan kalian. Cepat pergi. Muyu, kamu naik jabatan. Dulu di kantor, hubungan kita berdua yang paling baik. Lihatlah, sekarang kamu sudah jadi direktur. Aku masih hanya seorang karyawan kecil. Jadi di masa depan, kamu harus lebih banyak membimbingku. Baik. Ada masalah besar. Ada APA, wakil direktur uang dari kantor pusat, yang kemarin memberi kita angpau, dia dipecat. Bos Won juga dipecat. Ayah. Orang dari grup Tang itu diberhentikan langsung oleh ketua dewan. Kursi Nana kok kosong. Nana dan Direktur Lee juga dipecat. Tidak mungkin, apa yang terjadi? SST. Sudah, kembali bekerja. Chimuyu, Jangan bersuara. kamu siapa? Namaku Li Chusheng, akuntan perusahaan Zitian. Zitian? Ada APA? Aku datang untuk membantumu. Membantu? Kenapa aku harus percaya padamu? Kita sekarang berada di perahu yang sama. Apa maksudmu? Alasan mengapa kamu dipecat? Karena Tang Jinchuan ingin mendukung Qin NUU naik jabatan, dan aku sama sepertimu. Jika Zitian tidak bisa masuk ke dalam daftar terakhir, maka aku tidak akan bisa mendapatkan apa yang kuinginkan, jadi kita harus mencari cara agar Qin NUU tidak bisa naik jabatan. Apa yang ingin kamu lakukan? Minggu depan akan ada pesta di grup Tang. Saat itu, Ini adalah kesempatan terakhir kita. Ini. tunang saja, dengan kemampuan kalian, dia akan puas. Kamu memesan seluruh tempat? Ini untuk apa? Melamar? Tidak kelihatannya? Cepat sekali. Cepat apa? Aku sudah menunggu 10 tahun. Aduh, Tang Jinchuan. Jangan tiba-tiba buat suasana besar seperti ini, aku agak tidak nyaman. Sama sekali tidak mengerti romansa. Li Chusheng itu pernah melamarmu tidak? Syukurlah dia tahu diri, kalau tidak aku patahkan kakinya. Muyu. Kita saling menunggu satu sama lain selama 10 tahun. 10 tahun ini, mungkin ada beberapa hal yang tidak menyenangkan. Tapi Tuhan memberkatiku. Akhirnya membuat kita menunggu satu sama lain. Di jalan ke depan, aku akan melindungimu. Ada apa? Aku baru saja mulai melamar. Tanganku sakit. Maaf. Aku terlalu kasar. Tidak bisa. Kenapa? Ayahmu tidak akan setuju. Percayalah, kita akan bersama selamanya. Minggu depan grup akan mengadakan pesta. Para tokoh terkenal di Unceng akan datang. Saat itu aku akan mengumumkan hubungan kita. Dekorasi yang mewah, pesta yang tinggi, NAK. Kamu benar-benar sukses. Bu, acara seperti ini, nanti aku akan ajak ibu setiap hari. Benarkah?
HMPH, Kinemiu ini. Ulang tahunnya tidak baik sebelumnya. Ketika bersama kamu, pekerjaanmu tidak pernah berubah, baru saja putus dengannya. Langsung berbeda. Ya, sekarang dia tidak bisa menghalangiku lagi. Wah, lihat, di sini banyak makanan enak. Ebio, Ini enak, coba deh. Ibu, jaga sikap dong. Jangan mempermalukan Nona Chu. Aku tidak jaga sikap. Chu Yao ITU. Dia yang minta kamu bawa aku ke sini. Masa tidak boleh makan? bukan itu maksudku. Pas Liu, Semua sudah diatur sesuai perintah Tuan. Geser sedikit, minggir-minggir. Pelayan, ambilkan ITU taco. Cepat. Pelayan, ambilkan ITU taco. Cepat. maaf Nyonya, kami bukan pelayan. Dilihat dari pakaianmu, kalau bukan pelayan, apa? Jangan malas di sini. Kalian tahu aku siapa? Anakku adalah akuntan Li dari perusahaan Sitian. Kami diundang oleh Nona Chu untuk menghadiri pesta. Kalian pelayan kecil berani meremehkanku? Awas, aku minta Nona Chu memecat kalian. Ibu, jangan lagi. NK, Kamu, nanti minta Nona Chu memecat 2 pelayan malas ini. Jangan lagi. Nona Chu. Maaf, Pas Tang. Anda sibuk dulu, ayo pergi. Nah, siapa mereka? Cek hubungan Chu Mengyao dengan Li Chusheng. Sayap. Tidak mungkin, dia benar-benar akan umumkan hubungan kalian di pesta? Benar. Kamu masih lama? Aku tidak sabar melihat adegan lamaran kalian. Kira-kira 20 menit lagi. Oke, aku tunggu siaran langsungnya. Baik. Pak, ini bukan jalan ke Hotel Yuncheng. Apa Bapak salah jalan? Pak, ini bukan jalan ke Hotel Yuncheng. Apa Bapak salah arah? Tidak, ini jalan pintas. Maaf, mobilnya rusak. Turun lihat dulu. Muyu belum sampai juga. Ada apa ya? Jin Chuan. Wah, cantik sekali. Ini siapa? Dia adalah putri dari grup Chu. Chu Mengyao, sosialita nomor 1 di kota Yun. Iya, kamu baru kembali dari luar negeri, pantas saja tidak mengenalnya. Jin Chuan, menurutmu gaun ini cocok untukku? Untuk pesta malam ini, aku sengaja mengundang desainer terkenal dari Paris untuk membuatkannya. Asalkan kamu suka. Boss Tang dan Nona Chu. Sanggup Pazanggang Yang Seresai. Betul, sebelumnya aku dengar dari ayahku. Kedua keluarga ini berencana untuk menikahkan anak mereka. Pernikahan ini, ekonomi di masa depan mungkin akan berubah lagi. Ketua direksi tiba. Selamat datang, Ketua Direksi Tang. Hari ini, kami mengadakan pertemuan ini. Pertama, untuk berterima kasih kepada semua orang, terima kasih atas dukungan besar. Kepada grup Tang selama bertahun-tahun. Kedua, ada satu hal besar yang akan diumumkan. Hal besar? Apa itu? Aku tidak tahu, mungkin terkait. Dengan perubahan pasar saham belakangan ini, Legit pula, keluarga Tang dan Chu menjendalakan ekonomi Asia. Sangat mungkin, anak kedua saya, Tang Haoyan, Jin Chuan, akan bertunangan dengan putri grup Chu hari ini di hadapan semua orang. untuk menyelesaikan upacara pertunangan. Ternyata benar, Bos Tang dan Nona Chu resmi mengumumkannya. Ke Boss Tang, Ayah, Kamu adalah anakku, segalanya tentangmu aku yang menentukan. tidak mungkin. Aku tidak setuju. apa katamu? Aku bilang, aku tidak setuju. Untuk bertunangan dengan Chu Mengyao. Aku bilang, aku tidak setuju. Untuk bertunangan dengan Chu Mengyao. Bos Tang menolak pernikahan? Apa aku tidak salah dengar? Hari ini disiarkan langsung secara nasional, dia melakukan ini. Di mana posisi grup Chu? Pernikahan besar seperti ini, bagaimana bisa ingkar janji? Mungkin Bos Tang. Dari awal tidak tahu? Kurang ajar. Kamu tahu, apa yang kamu katakan? Tentu saja aku tahu.
Kamu sadar konsekuensi dari ucapanmu? Tentu saja sadar. Kamu. Bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Nona Chu, apakah kau pikir dengan bapakku mengumumkan pertunangan kita di atas seperti ini? Aku akan nurut begitu saja. Aku pasti akan patuh tanpa syarat. Tidak, Jin Chuan. Jin Chuan. Nona Chu, harap jaga sikapmu. Ini siaran langsung nasional. Kalau tahu akan begini, kenapa dulu berbuat begitu? Kau boleh tidak memikirkan aku, tapi setidaknya pikirkan juga. Grup Tang. Jika kau memang bersikeras seperti ini, maka kerjasama antara Grup Tang dan Chu. Kau mengancamku? Aku akan menyelesaikan ini nanti denganmu. Berhenti. Aku akan menyelesaikan ini nanti denganmu. Berhenti. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Jika kami tidak datang, bukankah semua orang akan melihatmu dipermalukan? Tang Jinchuan, kau benar-benar berani. Berani menolak pernikahan di depan umum. Kau tidak memikirkan harga diri keluarga sama sekali. Untuk itu, kau harus bertanya langsung kepada Direktur Tang. Jin Chuan. Lao Tang. Barakan kami penjelasan yang masuk akal. Wanita ini, akhirnya kau juga mengalami hari seperti ini. Nana, kenapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Apa yang kami inginkan? Tentu saja sesuatu yang tidak kau duga. Bagaimana? Sudah tidak tahan? Aku dan Direktur Lee, bahkan belum mulai. Kenapa kalian melakukan ini padaku? Direktur Lee, wanita jalang ini masih berpura-pura tidak tahu. Jika bukan karena kau, aku dan Direktur Lee tidak akan dipecat dari perusahaan. Jika bukan karena kau, kami tidak akan di-blacklist oleh Grup Tang. Semua ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Diam, Chin Muyu. Bukankah kau punya Tang Jinchuan yang melindungimu? Tahukah kau, hari ini di Grup Tang terjadi sebuah peristiwa besar? Apa yang terjadi dengan Jinchuan? Dia sedang berbahaya. Pelindungmu bertunangan dengan Puteri Grup Chu. Tidak mungkin. Dia berjanji akan menikahiku. Wah, Direktur Lee, mana mungkin dia percaya? Dia mungkin masih berhayal. Akan ada pangeran berkuda yang menyelamatkannya. Sayang sekali, dia tidak akan datang. Lihatlah. Tidak. Tidak mungkin. Dia jelas-jelas bilang mau menikahiku. Tidak mungkin seperti ini. Dia tidak mungkin menipuku. Aku tidak percaya. Gimana? Masih belum menyerah? Kamu? Waduh, wajah kecilmu ini. Beneran bikin aku kasihan. Tang Jinchuan aja sudah nggak mau kamu. Ngapain kamu sembunyi? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. WK. Boss Wang, Tuan Li bilang. Semakin kijam cara kita padanya hari ini, semakin besar peluang kita disetujui Nona Chu. Ayah, Boss Wang. Ini tiket masuk grup Chu kita. Kayaknya aku harus bikin Nona Chu 100% puas. Kamu ngapain? Jangan mendekat. Tang Jinchuan. Tang Jinchuan. Kalau kamu nggak ingatkan, aku malah lupa. Polisi masih belum ada kabarnya. Terus gimana? Kita cari terpisah aja. Cari lagi di tempat-tempat yang mungkin dia datangi. Yu di mana? Aku baru mau telepon kamu. Bajingan. Lepasin dia. Jangan mendekat. Jinchuan, tolong aku. Yu, hasilnya aku. Kamu tahu nggak kalau kamu berisik? Awalnya aku mau kasih kamu lihat. Aku mau tidur sama pacarmu, pasti seru. Tapi kalian berdua berisik banget. Ah, cabai kecil yang pedas begini. Aku belum pernah coba. Berhenti. Dasar sialan. Datangnya pas banget. WK. Pas Tang. Ketemu aku kok sopan banget? Wang Xingguan, berani banget kamu. Aku berani? Nggak seberani kamu, Bos Tang. Datang sendirian aja. Nggak takut nggak ada yang ngubur kamu? Lepasin dia. Aku terserah kamu.
WKWKWKWK. Dia bilang apa? Lepasin dia, kamu terserah aku. Oak, jangan bilang aku nggak kasih kamu kesempatan. Luat bawah. WKWKWKWK. Tang Jinchuan. Kamu tahu nggak, kamu mirip banget sama anjing. Ayo, masih berani? Ayo, berani lagi. Jin Chuan, Dasar jalan. Teriak-teriak apa? Ayo berani. Berani. Aku bikin kamu berani. Atas. hilang. Nonakin, kamu tidak apa-apa? Jin Chuan, bagaimana denganmu? Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu tidak pergi? Panggil ambulans, panggil ambulans. Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Apa yang baru saja kamu lakukan padanya, akan aku balas 2 kali lipat. Kenapa kamu begitu bodoh? Bangunlah, Jangan digoyang, jangan digoyang. Kalau digoyang lagi benar-benar mati. sudah sadar. Tuan. Hari-hari, Tuan. Jangan, Jin Chuan, jangan. Nona Chin. Jinian, bagaimana dengan Jin Chuan? Bicaralah. Dia. Nona Chin. Sudah berapa lama? 3 jam. Ketua, bagaimana? Semua ini karena kamu. Maaf. Apa maaf bisa berguna? Kalau Jin Chuan sampai terjadi sesuatu, aku akan mengambil nyawamu. Kacua, Cenegla. Dekan sendiri yang memimpin operasi. Jin Chuan akan baik-baik saja. Nona Chin. Jangan pedulikan aku baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaannya? Segera hubungi bandara. Baik. Dokter Chen, bagaimana kondisi anak saya sekarang? Kacua. Bos Tang memiliki golongan darah RH negatif yang langka. Sekarang stok darah di rumah sakit tidak mencukupi. Mungkin. Kacua. Dr. Chen. Hmm. Semua bank darah di kota Yun sementara dalam keadaan darurat. Lalu bagaimana? Ibu Jin Chuan memiliki golongan darah langka. Tapi 10 tahun yang lalu dia sudah. Jiangdu, rumah sakit Jiangdu kedua masih punya. Lalu tangguh APA lagi? Segera hubungi. Tapi Jiangdu berjarak 600 km dari kota Yun. Ditambah lagi di jembatan Jiangshong terjadi kecelakaan besar. Takutnya, waktunya tidak cukup. Kalau begitu, Beritahu semua orang. Apapun yang terjadi. Semua penerbangan harus dihentikan sekarang juga. kirim helikopter, segera bawa plasma darah ke sini. Cepat. Bu, jalan lebih cepat. Aduh, aku lelah sekali. Sudah kubilang jangan bawa banyak barang, kau tidak percaya. Kita sedang menyelamatkan diri. Aku benar-benar tidak bisa jalan lagi. Aduh, Bu, kali ini masalah kita terlalu besar. Kalau tidak pergi sekarang, tidak akan sempat. biar aku istirahat sebentar. Li Chusheng. Bagaimana bisa seperti ini? Lalu Tan Jinchuan? Bagaimana kondisi Tan Jinchuan sekarang? Katanya belum lepas dari bahaya. Li Chusheng asai brengsek ini. Benar-benar mencelakanku. Aku hanya menyuruhnya. Memberi pelajaran pada Kinemiu saja. Kenapa dia berani melawan keluarga Tang? Tang Hao Tian memang sangat keras pada Tan Jinchuan. Tapi dia tetap adalah penerus. Masa depan grup Tang. Bos Chu, sekarang kita harus bagaimana? Harus bagaimana lagi? Cepat cari pengacara. Mau menunggu terkena imbas dari Li Chusheng? Baik Bos Chu, kembali. Bos Chu, carikan aku pengacara terbaik di kota Yun. Tidak, aku mau pengacara terbaik se-Indonesia, bahkan sedunia. Cepat pergi. Baik Bos Chu.
Jin Chuan, kapan kau akan bangun? Kau sudah tidur 3 hari. Dasar pemalas. Buka matamu, lihat aku. Sekilas saja, boleh? Aku tahu. Kau marah padaku, kan? Kau pasti marah karena aku membuatmu terluka. Kalau kau bangun, aku akan minta maaf. Direktur, dengarkan aku dulu. Direktur, dengarkan aku dulu. Paman Tang, Kenapa dia masih di sini? bukan salah Jinian, aku yang ingin tinggal. Untuk merawat Jin Chuan. Kamu, kalau bukan karena kamu. Tang Jinchuan, masih terbaring sampai sekarang tidak sadar, atau sebelum aku memanggil orang untuk membuangmu keluar, cepat, pergi dari sini. Paman Tang, aku. Pergi. Kamu suruh siapa pergi? Hai Tang. Aku tanya, kamu suruh siapa pergi? Siapa dia lagi? Nona Zhao, ini adalah ayah kandung bos kami. Direktur Grup Tang. Oh, jadi kamu dalangnya, ya? Aku tidak peduli kamu direktur grup apa. Asal berani menyakiti Muyu, aku akan membelanya. Kurang ajar. Anak Kesselmana berani langsung padaku? Buang dia keluar. Berani kamu? Aku hargai kamu sebagai ayah Tang Jinchuan. Tapi kalau berani sakiti Muyu, jangan salahkan aku tidak sopan. Kamu. Hai Tang, sudahlah. Kenapa tidak? Kalau bukan karena si tua kolot ini, sombong dan meremehkan orang, Tang Jinchuan Senpai, sekarang masih terbaring tak sadar? Aku beritahu kamu, kamu adalah kaki Tanggon yang buat dia begini. Apa katamu? Benar-benar tidak tahu diri. Di pesta grup Tang waktu itu, Tang Jinchuan sudah siapkan tempat lamaran. Untuk Muyu, kamu minta izin siapa? Berani seenaknya. Yuba jadi tenengan Shumengyao. Apa maksudmu sebenarnya? Maksudku belum jelas? Tang Jinchuan dan Muyu saling mencintai. Shumengyao SI Sampa. Memaksa nempel, gagal lalu mau bunuh orang. Lihat, ini calon menantu pilihanmu? Dia bicara benar? Setelah investigasi, Nona Chu dalang utama pengkilikan ini. Direktur, soal tender perusahaan konstruksi, Nona Chu. Banyak main curang. Ayo, jelaskan ini. Dengan jelas. Ya, kemari. Hai Tang, kenapa? Aku hampir mati ketakutan, Jia Tang Haodian. Aku baru berani melawannya. Aku takut dia langsung menyiksaku. Di kalangan kami, dia itu raja neraka hidup. Hai Tang, terima kasih ya. Jangan bilang begitu, meskipun kita semua takut sama dia. Tapi kalau dia berani nakal sama kamu, aku tetap bakal lawan dia. Aduh, norak banget sih. Muyu, aku kasih tahu ya, baik sekarang maupun nanti. Aku selalu jadi pendukungmu. Bahkan kalau nanti, Tang Jinchuan masih berani nego sama kamu, aku tetap bakal pukul dia. Dia gak bakal bangun lagi. Kata dokter. Aku lihat di sinetron, sering ada terapi. Untuk menyadarkan orang koma. Terapi penyadaran. Iya, caranya ngomongin hal-hal dulu, yang bikin senang. Atau yang berarti, gitu-gitu. Apa bakal manjur? Ya udahlah, dicoba aja, siapa tahu berhasil. Jin Chuan. Tang Jin Chuan, kamu bikin aku kaget setengah mati. Aduh sakit-sakit, sakit. Sakit di mana?
Di sini. Aku panggil dokter ya. Maaf Nona Zhao, silakan pulang. Aku bawa makanan. Maaf Nona Zhao, bos kami belum lapar, silakan pulang. Ini sakit apa sih? Tang Jingchuan baru bangun. Dia kambuh lagi ya? Maaf Pak Direktur, silakan pulang. Dasar anak kurang ajar, kamu ngapain? Lihat nggak sih? Ini Bapak Direktur, mau kasih bunga ke Jinchuan. Maaf Pak, bos kami nggak suka bunga, silakan pulang. Kamu ini kurang ajar banget sih. Kamu bangunnya tiba-tiba aja. Mana tiba-tiba? Kamu tiap hari muter-muter. Nonton video berisik, bikin pusing aja. Aduh, itu buat ngobatin kamu, tahu nggak sih? Ngobatin aku? Iya dong. Belajar dari siapa? Hai Tang. Dia kan belajar perawat. Bukan, dia belajar kedokteran hewan. Kedokteran hewan? Emang kenapa? Dia cuma belajar jurusan itu. Tapi dia nggak kerja di bidang itu kok. Meskipun kadang dia ke kebun binatang, bantu periksa hewan, jadi relawan. Tapi itu semua kerja sampingan. Itu bukan dokter hewan. Sudah kubilang itu kerja sampingan. Pekerjaan utamanya sangat bergengsi. Kerja apa? Nggak akan ku kasih tahu. Pokoknya, Hai Tang belajar, metode bangunkan, dari TV, sangat efektif. Kalian menjadikanku kelinci percobaan? Jangan bilang begitu dong, kami ini berhasil membangunkanmu. Ya, itu juga benar. Direktur, bos Tang tidak di sini. Dia tiba-tiba pusing pagi ini. Ayahmu datang. Jin yang ini benar-benar menunjukkan niat buruk tanpa disuruh. Cepat pergi. Bagus Tang Jinchuan. Bersembunyi di rumah sakit 2 bulan, setiap hari pura-pura sakit. Kelompokmu urus sendiri, aku nggak mau urusin lagi. Direktur, ayah. Jin ya sudah selesai. Sudah Pak. Satu lagi. Cepat, aku nggak kuat nahan. Pack. MUU, dulu kupikir seumur hidup nggak akan bertemu lagi. Sampai akhirnya Tuhan mempertemukan kita kembali. Di sisa hidupku, aku ingin erat memegangmu. Selalu menjagamu. Mau menikah denganku? Hakin MUU selamat ya. Kau,